Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dibahas hubungan antara sistem informasi, organisasi, dan strategi. Hubungan antara ketiga hal ini perlu diketahui agar organisasi dapat memanfaatkan sistem informasi untuk membantu membuat strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Ada 4 bahasan utama yang akan disampaikan. Pertama, mengenai mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor dalam organisasi yang harus diketahui oleh manajer untuk dapat membangun dan menggunakan sistem informasi. Yang kedua, apa dampak sistem informasi dalam organisasi? Berikutnya, bagaimana sistem informasi membantu organisasi mencapai keunggulan kompetitif? Dan tantangan yang muncul dari strategi sistem informasi dan bagaimana menghadapi tantangan tersebut. Ilustrasi berikut memberikan gambaran hubungan antara manajemen, organisasi, teknologi, dan sistem informasi. Manajemen menentukan keputusan strategis dalam bisnis berdasarkan permasalahan bisnis yang dapat diidentifikasi dan peluang yang dapat diambil. Keputusan manajerial menentukan bagaimana sistem informasi itu dibuat, apa yang dapat ditawarkan oleh sistem informasi, serta bagaimana sistem ini diimplementasikan. Ternyata tidak hanya pihak manajerial atau keputusan manajemen yang strategis, dukungan organisasi serta pemanfaatan teknologi juga berpengaruh terhadap perancangan dan penerapan sistem informasi. Penerapan sistem informasi pun juga dapat berpengaruh terhadap bagaimana organisasi itu bekerja. Jadi di sini ada hubungan yang saling mempengaruhi. Interaksi antara organisasi dan sistem informasi juga dimediasi oleh banyak faktor seperti struktur organisasi, proses bisnis, budaya organisasi, lingkungan sekitar di luar organisasi. Sistem informasi yang sudah dirancang ini diharapkan dapat memberikan solusi bisnis seperti peningkatan kualitas layanan, efisiensi, dan ukuran-ukuran kinerja organisasi yang lain yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan bisnis. Kita perlu mengetahui beberapa hal mengenai karakteristik organisasi yang dapat bersifat dinamis atau mudah berubah karena adanya pengaruh faktor satu dengan yang lainnya. Organisasi mempunyai struktur dan hierarki, siapa yang melakukan apa, dan bertanggung jawab kepada siapa. Struktur organisasi ini perlu dibuat untuk merespon perubahan-perubahan lingkungan. Lalu ada budaya organisasi yang merupakan nilai-nilai yang diikuti oleh warga organisasi yang menentukan pola perilaku di dalam organisasi. Di dalam suatu organisasi ada rutinitas dan proses bisnis. Di sini rutinitas dapat berupa prosedur, operasi standar atau aturan, atau prosedur yang praktis yang dikembangkan untuk menjalankan proses bisnis. Dalam organisasi juga ada suatu akuntabilitas, ada sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Ada juga prinsip efisiensi, yaitu penggunaan sumber daya yang memadai untuk mencapai tujuan. Prinsip efisiensi ini juga berhubungan dengan prinsip efektivitas. Jangan sampai ada sumber daya yang digunakan itu tidak mencapai tujuan atau tidak efektif. Lalu ada politik organisasi dan lingkungan yang juga dapat mempengaruhi jalannya organisasi. Di dalam organisasi juga ada yang namanya politik, namun di sini yang dimaksud dengan politik organisasi ini merupakan segala hal yang berkaitan dengan bagaimana sumber daya itu digunakan. Tentu organisasi punya suatu tujuan utama dan untuk mencapai tujuan itu bisa jadi memerlukan lebih dari satu aktivitas atau lebih dari satu proses bisnis. Nah, aktivitas-aktivitas itu memerlukan sumber daya yang bisa jadi sangat terbatas yang dimiliki oleh organisasi itu sehingga diperlukan suatu prioritas alokasi sumber daya untuk melakukan aktivitas atau proses bisnis itu. Setiap orang di dalam organisasi mempunyai perspektif pandang yang bisa jadi berbeda antara satu dengan yang lainnya dalam memberikan solusi sehingga dapat bisa menimbulkan konflik atau perbedaan dan menjadi salah satu kesulitan dalam melakukan perubahan organisasi. Di dalam organisasi itu juga ada yang namanya budaya. Budaya organisasi ini dapat menjadi kekuatan atau penolak untuk merubah organisasi. Nah, implementasi sistem informasi ini dapat mengubah bagaimana organisasi itu bekerja. Kalau nilai-nilai yang diikuti warga organisasi itu pro perubahan, maka implementasi sistem informasi juga dapat berjalan dengan baik dan dapat mendukung budaya organisasi itu sendiri. Namun jika warga organisasi itu anti perubahan,
maka implementasi sistem informasi tidak bisa berjalan dengan baik dan tidak ada manfaat yang didapatkan dari penerapan sistem informasi itu sendiri. Namun ada banyak faktor juga yang menjadikan warga organisasi itu tidak pro perubahan. Salah satunya itu mereka bisa jadi menjadi takut bahwa sistem informasi itu bisa menggantikan tugas-tugasnya dan mereka merasa tidak akan dibutuhkan lagi oleh organisasinya. Selain itu, perlu waktu untuk mempelajari atau menggunakan sistem informasi karena bisa jadi tidak memiliki background pendidikan atau pengalaman yang cukup terkait dengan sistem informasi, sehingga akan mengganggu tugas-tugas atau pekerjaan yang sedang dilakukan. Jika organisasi itu mempunyai kebijakan yang baik terkait pengembangan sumber daya manusia, maka sumber daya manusianya itu dapat diberdayakan, dapat dikembangkan, dan diberi fasilitas untuk fokus ke bagian kreativitas dalam menggunakan hasil dari sistem informasi untuk memberikan kontribusi kepada organisasinya. Organisasi dan lingkungan, yaitu sesuatu yang di luar organisasi, itu punya hubungan timbal balik. Yang artinya lingkungan dapat mempengaruhi organisasi dan organisasi itu sendiri bisa mempengaruhi lingkungan. Secara umum, lingkungan berubah lebih cepat. Sebagai contoh, ada permintaan konsumen yang menginginkan kualitas produk yang selalu meningkat. Konsumen ada yang bervariatif permintaannya dan berubah dari waktu ke waktu. Lalu juga ada kompetitor yang jumlahnya terus meningkat karena dapat dengan mudah meniru perusahaan atau organisasi yang sudah berdiri. Perkembangan teknologi yang terus meningkat juga dapat merubah model bisnis. Semua itu membuat organisasi perlu menyesuaikan dengan lingkungan. Oleh karena itu, organisasi perlu mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi di luar organisasi. Dengan memanfaatkan sistem informasi yang baik, maka dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi perubahan-perubahan itu. Ilustrasi berikut merupakan gambaran dari suatu sistem informasi dalam mengidentifikasi dan menyaring data atau informasi yang berada di luar organisasinya. Jadi organisasi ini hanya dapat menerima data atau informasi ataupun hasil olahannya yang dapat atau yang hanya diperkenankan oleh sistem informasinya. Kalau sistem informasi ini tidak dirancang dan dibangun dengan baik, maka sistem informasi ini membuat buta atau tidak bisa terlihat atau membuat kesulitan atau masalah bagi bagian manajemen yang menggunakan data atau informasi ini dalam membuat keputusan. Salah satu lingkungan di luar organisasi itu adalah teknologi. Disruptive technology atau teknologi yang mengganggu ini merupakan teknologi yang dapat menyebabkan berhentinya suatu bisnis, industri, ataupun pasar. Sebagai contoh PC, software, ataupun internet. Sebelum teknologi ini, kita menggunakan mesin ketik manual. Dengan adanya teknologi pengganggu, maka mesin ketik ini mulai berkurang penggunaannya karena adanya teknologi pengganggu ini bisa memberikan nilai yang lebih baik daripada sebelumnya.